Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Kalau saya Pak. dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk Tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan provinsi? Provinsi ya? Oke. Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau, itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal standing pasti diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Ya, teman-teman, Wapres Gibran tak hadir sidang mediasi gugatan ijazah digelar tertutup. Nah, kita sudah melihat bagaimana cuplikan di video tadi teman-teman dalam persidangan penunjukan ijazah. Nah, harusnya ijazah ya Pak Jokowi seperti itu juga kalau ditunjukkan di persidangan. Nah, kenapa yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa susah sekali ya ijazah Pak Jokowi ini untuk ditunjukkan, sehingga karena susah sekali untuk ditunjukkan, maka ya persepsi-persepsi publik, dugaan-dugaan publik itu semakin tidak karuan. Kenapa? Ya selembar ijazah itu ya kalau memang dibutuhkan ya untuk pengadilan dan lain sebagainya, maka harus ditunjukkan. Ya, kenapa sangat-sangat ribet sekali untuk ditunjukkan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, apalagi kan Pak Jokowi ini tidak bisa tidak bisa istilahnya menghindar dalam hal itu karena dia adalah pejabat publik. Nah, jadi ketika ya ijazahnya diminta oleh rakyat sendiri, ya maka itu harus ditunjukkan. Kenapa? Ya karena rakyatlah yang berdaulat di negara ini. Ya, Pak Jokowi kan adalah pelayan rakyat dulunya sebagai presiden 2 kali periode. Nah, ketika dia sekarang diminta untuk menunjukkan ijazahnya, maka dia harus bersedia. Yang harusnya ijazah Pak Jokowi ini menjadi satu kebanggaan karena dia atas ijazahnya itu, ilmu yang didapat di UGM itu, maka dia membawanya ke tingkat yang lebih tinggi sebagai orang nomor 1 di negara ini. Nah, harusnya seperti itu sehingga memberikan juga efek bagi UGM, memberikan nama harum UGM, sehingga
ya UGM juga menjadi lebih terkenal karena ya alumnusnya ya bisa menjadi seorang presiden. Tapi tidak seperti itu teman-teman, sehingga membuat satu kecurigaan publik tentang ijazah Pak Jokowi ini. Nah, apalagi ditambah dengan kasus ijazah Mas Wapres Gibran yang merupakan putra sulungnya. Nah, ini sedang digugat ya di pengadilan teman-teman, dan tentu ya hal-hal seperti ini yang harusnya ya diperhatikan oleh pejabat publik supaya kedepannya nanti ketika ada calon pemimpin yang ingin mengabdi bagi rakyat, maka harus siap-siap untuk dokumen ijazahnya diperlihatkan ke publik. Ya, jangan sampai ketika rakyat meminta itu, maka ya sangat susah sekali. Harus lewat pengadilan dulu. Nah, kalau lewat pengadilan dulu berarti ya ada suatu masalah di sana. Kenapa harus lewat pengadilan? Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan ke depan, ya baik itu KPU juga di dalam menerima pendaftaran capres dan cawapres, baik itu ya di pemimpin-pemimpin daerah tingkat gubernur, wali kota, bupati, ya jadi harus seperti itu, harus semuanya itu transparan, tidak bisa ya ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana dengan sidang mediasi gugatan ijazah Gibran ya di waktu kemarin pada hari Senin kemarin teman-teman, ya 1 minggu yang lalu pada 6 Oktober 2025. Nah, di situ ya Gibran tidak hadir dalam sidang mediasi itu. Ya, dan juga KPU hanya diwakili oleh kuasa hukum mereka. Nah, seharusnya ya yang bersangkutan di situ Gibran hadir. Nah kita tidak tahu apakah hari ini juga Gibran tidak hadir dalam mediasi ini, ya, sehingga ketika antara penggugat dengan yang tergugat itu sama-sama hadir, maka disitulah ya ketemu perdamaian, disitulah ketemu titik perdamaian. Nah, bagaimana ya Subhan Palal juga bisa berdamai, tetapi yang bersangkutan Gibran dan juga KPU tidak hadir, sehingga ya selaku penggugat Subhan itu mengatakan bahwa ada 2 syarat ya yang harus dipenuhi ketika Gibran ya atau ketika dia dengan Gibran itu berdamai. Yang pertama adalah Gibran dan KPU harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah Gibran harus mundur sebagai wakil presiden. Nah, itu hal yang sangat-sangat sulit untuk bisa diwujudkan, dan tentunya ya seperti yang diminta oleh Subhan ini, ya mau tidak mau, ya suka tidak suka harus dilakukan kalau memang ya untuk tujuannya berdamai. Oke. Kita lihat di sini dikatakan bahwa ya sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah wakil presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka digelar tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 6 Oktober 2025 dengan agenda mediasi kedua antara penggugat dan juga tergugat. Sidang lanjutan gugatan perdata ijazah wakil presiden Gibran Raka Buming Raka berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin 6 Oktober 2025. Agenda persidangan adalah mediasi kedua antara pihak. Gugatan diajukan oleh Subhan Palal, seorang masyarakat sipil. Nah, harapan kita sebagai masyarakat biasa teman-teman, ya bagaimana harapan kita dengan kasus-kasus ijazah seperti ini? Ya, memang harapan kita supaya ya cepat selesai, karena masih banyak lagi hal-hal yang dipikirkan bangsa ini, masih banyak lagi hal-hal yang dipikirkan oleh masyarakat yang harusnya itu lebih penting dipikirkan daripada selembar kertas ini, daripada selembar ijazah ini. Nah, jadi kita mengharapkan supaya penegakan hukum cepat respon dalam hal ini, apalagi sudah terjadi ya seperti yang disampaikan di sidang tadi,
ya gara-gara kasus ijazah terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, kemudian perekonomian juga menjadi terganggu, macet, ya karena sering sekali terjadi demo dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya dipikirkan oleh penegakan hukum supaya cepat menanggapi ya kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian sekira pukul 10.15 WIB, Subhan beserta tim kuasa hukum Gibran dan tim kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum KPU RI memasuki ruang mediasi. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Hakim mediator Sunoto memimpin jalannya mediasi dan duduk di sisi meja terdekat pintu masuk. Selama mediasi berlangsung, pihak keamanan meminta awak media meninggalkan ruangan karena pertemuan dilakukan secara tertutup. Nah, memang ya harapan kita dengan hal ini teman-teman ya cepat selesai ya permasalahan ini sehingga semuanya tenang dan juga terang benderang. Nah, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.